ucapan permohonan maaf karena telah mengganggu waktunya. Baiklah, terima kasih juga atas waktunya. Boleh perkenalan dulu atas nama siapa? Atas nama Anu Fadila. Prodi dan semester berapa? Sekarang saya semester 3, Prodi Hukum Keluarga Islam. Oke, baiklah, selanjutnya saya ingin mewawancara kakak mengenai bagaimana pendapat kakak terhadap contoh dampak serta upaya dari pencemaran suara itu. Mengenai pencemaran suara sebenarnya banyak, tapi yang paling umum itu mengenai knalpot motor ya, dan racing. Banyak sekali contoh-contohnya, bahkan sampai di kampus juga banyak. Itu sangat mengganggu mengenai dalam proses pembelajaran. Suaranya sangat mengganggu. Iya, sangat mengganggu, bisa membeleng konsentrasi baik mahasiswa maupun dosen. Oke. Ada contoh yang lain lagi? Pabrik yang lalu lalang seperti pabrik mesin mesin pabrik beras maksudnya. Iya. Itu juga kadang orang saya sendiri merasa terganggu dengan suara yang seperti itu, karena misalnya waktunya yang tidak tepat atau kadang di sembarangan tempat, itu juga sangat mengganggu, baik mengenai juga polusinya. Oke, jadi dampak yang dari kakak sebutkan ini, apakah upaya yang kakak lakukan terhadap dari dampak negatifnya pencemaran suara ini? Upayanya itu bisa juga dengan tegur lisan, ataupun kita ada beberapa oknum, karena biasanya itu kalau hanya orang awam yang menegur, biasanya itu tidak secara langsung tidak langsung Tidak akan merasa sadar. Iya, tidak akan sadar. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya boleh perkenalkan terlebih dulu. Ya, saya dari mahasiswa Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Baik, saya akan mewawancarai kakak. Yes. Menurut kakak, apa contoh dan dampak upaya yang kakak lakukan dalam pencemaran udara? Ya, terima kasih sebelumnya. Mengenai pencemaran udara ada beberapa contohnya ya, termasuk mengenai pelapisan atau menipisnya lapisan ozon, tercemarnya udara lingkungan akibat polusi yang ada. Itu kan memiliki banyak negatif, berdampak negatif ya, termasuk salah satunya menimbulkan banyak penyakit dalam terhadap organ tubuh manusia. Nah, salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk alternatif utama dalam menangani hal tersebut adalah penghijauan. Karena penghijauan merupakan salah satu metode untuk menyerap karbon-karbon dan efek samping yang berakibat negatif terhadap pencemaran udara tersebut. Makanya rajin-rajinlah teman-teman atau kita semua untuk menggalakkan yang namanya penghijauan. Nah, mungkin itu saja. Saya ingin bertanya kepada kakak mengenai apa contoh dampak serta upaya yang kakak lakukan terhadap pencemaran tanah. Ya, pencemaran tanah ya. Saya menjelaskan sedikit kenapa terjadi pencemaran tanah. Itu kan banyak disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Salah satunya adalah maraknya sampah-sampah plastik yang kemudian mengakibatkan adanya tanah yang rusak, termasuk juga penggunaan unsur-unsur kimia di bidang pertanian yang berlebihan sehingga terjadi degradasi tanah. Unsur-unsur tanah itu kemudian menjadi rusak sehingga banyak tanah yang kemudian saat kita temui ini menimbulkan optimalisasi yang kurang. Nah, salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah penggunaan pupuk kompos atau bahan-bahan organik untuk mengembalikan unsur-unsur tanah, unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah. Nah, untuk meningkatkan mikroorganisme supaya zat-zat renik dalam tanah itu kemudian kembali aktif sehingga tanah kembali menjadi subur. Makanya harus kita dalam segi upaya harus kita gaungkan bagaimana caranya agar mengurangi penggunaan bahan kimia untuk penggunaan di segi tanah. Begitu, termasuk juga mengurangi sampah-sampah plastik agar pencemaran tanah tidak terjadi. Baiklah, mohon maaf karena telah mengganggu waktunya, serta sekaligus ucapan terima kasih karena telah mau diwawancarai. Boleh perkenalan terlebih dahulu? Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Amiruddin dari Universitas Muslim Indonesia. Oke, baik.
Nah, di sini saya akan mewawancara kakak mengenai bagaimana tanggapan kakak terhadap contoh serta dampak negatif dan upaya dari pencemaran air ini. Kalau dari skala umum, ya ini kan kita ambil dari misalnya daerah aliran sungai, ya daerah aliran sungai dan juga pesisir pantai. Ini kan kalau kita lihat ini dampaknya juga dari efek perilaku masyarakat, misalnya pembuangan sampah secara sembarangan, ya ini kompleks karena bisa menimbulkan banyak sekali persoalan, misalnya bencana, bahkan juga masalah kesehatan. Jadi di sana ada ekosistem, ya intinya aliran sungai ini semua saling bergantung di situ, saling bergantung. Ya. Oke, baik. Selanjutnya, apakah upaya yang kakak lakukan terhadap dampak untuk menghindari dampak dari pencemaran air ini? Ya sebetulnya upaya yang paling nyata dari diri sendiri mungkin ya, karena di situ yang paling bisa kita berbuat untuk lingkungan. Dan utamanya ini kalau misal perilaku membuang sampah sembarangan yang khususnya di bantaran sungai itu yang paling harus pertama dihindari.